Gue Mahardika, tapi biasanya orang-orang panggil gue Dika. Di sini gue sekarang, di depan gerbang sekolah yang bukan sekolah gue. Ini kegiatan rutin gue belakangan ini. Menjemput seorang gadis bernama Hanin, perempuan berkulit hitam manis, semanis perilakunya. Sangat manis. Gue dibuat gila dengan sifatnya yang anggun. Bicaranya lemah lembut, benar-benar idaman. Hai, makin manis aja kelihatannya. Aku menyapanya saat ia keluar dari gerbang sekolah. Kalimat wajib yang selalu aku ucapkan setiap bertemu dengannya. Jangan ngeledek deh. Begitulah Hanin, selalu marah jika dipuji. Padahal sudah berkali-kali gue yakinin dia bahwa dia itu cantik, manis. Tapi dia selalu merasa sebaliknya. Dia selalu merasa dirinya tidak menarik. Padahal gue hampir dibuat gila dengan anggunnya dia. Perempuan memang suka begitu ya? Langsung pulang? Tanya gue. Hanin mengangguk. Aku ada ujian besok, jadi gak mau kemana-mana. Gue kenal Hanin 3 bulan lalu. Saat itu dia datang ke rumah gue menemani temannya yang merupakan pacara saudara gue. Dari awal pertemuan kita, gue benar-benar langsung dibuat jatuh cinta. Ya, banyak orang yang bilang gak percaya dengan adanya cinta pada pandangan pertama. Gue pun begitu. Apalagi gue sama sekali belum pernah jatuh cinta. Tapi semuanya berubah saat gue bertemu Hanin. Gue langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan itu adalah cinta pertama yang gue rasain. Kedekatan gue dan Hanin mengalir begitu saja. Bahkan sampai sekarang gue dan Hanin tidak memiliki status apapun. Kita hanya dekat, tapi saling menjaga satu sama lain. Mungkin bisa dibilang komitmen. Gue sangat bersyukur bisa dekat dengan Hanin, perempuan yang benar-benar gue butuhin, gue suka, dan gue sayang. Hanin, segalanya buat gue saat ini. Semangat ya ujiannya besok, kata gue saat sudah sampai di rumah Hanin. Aku langsung pulang ya. Makasih ya Dika. Gue tersenyum, dibalas dengan senyuman manis Hanin yang benar-benar membuat gue jatuh cinta setiap harinya. Semua berjalan dengan mulus. Gue selalu bahagia menjalani semuanya sama Hanin. Bahkan, gue berencana untuk menjadikan status kami jadi ofisial. Tapi keadaan berkata lain. Hari itu seperti hari biasanya. Gue mengantar Hanin pulang sekolah, tapi hari itu ibunya Hanin sudah berdiri di depan rumahnya dengan ekspresi yang kesal. Tidak ramah seperti biasanya. Gue nggak tahu kenapa ibunya berekspresi seperti itu. Mungkin sedang tidak bagus aja moodnya, pikir gue saat itu. Gue dan Hanin menghampiri dan bersalaman dengan ibunya. Saat bersalaman, ibunya buru-buru melepaskan tangan gue. Seolah tidak mau lama-lama memegang tangan gue. Gue terkejut dengan sikap ibunya Hanin yang tidak seperti biasanya. Jangan dekat-dekat anak saya lagi. Perkataan ibunya yang to the point itu membuat gue benar-benar terkejut saat itu. Langsung memutar otak, apakah gue pernah melakukan hal yang menyinggung hati ibunya Hanin. Hanin juga terlihat sangat terkejut saat itu. Wajahnya sedikit kesal. Mungkin Hanin gak enak sama gue gara-gara ibunya berkata seperti itu. Maaf bu, Dika buat salah apa ya? Tanya gue memberanikan diri. Sebenarnya gue sudah sedikit gemetar menghadapi ibunya yang marah. Karena ini kali pertamanya. Ya bisa dibayangkan, orang yang jarang marah, seseram apa kalau misalnya udah marah. Gara-gara deket sama kamu, nilai anak saya jadi jelek. Sudah, mulai sekarang kalian fokus sekolah saja masing-masing. Nilai Hanin jelek. Gue tidak tahu apa-apa soal ini. Hanin bahkan gak cerita apa-apa. Hanin memang juara umum di sekolahnya. Jarang sekali mendapatkan nilai jelek. Wajar kalau ibunya semarah ini. Tapi kenapa nilai Hanin bisa jelek? Padahal gue gak pernah ganggu Hanin kalau dia mau ujian. Gue menatap Hanin seolah meminta klarifikasi soal ini semua. Meminta jawaban kenapa Hanin sama sekali tidak cerita hal ini sama gue. Hanin menatap gue dengan penuh rasa bersalah. Dia tidak tahu harus bagaimana saat itu. Akhirnya, gue memutuskan untuk pamit pulang. Sejak saat itu, hubungan kami merenggang. Lebih tepatnya, gue menjauh. Gue berpikir akan lebih baik kalau Hanin gak sama gue. Hanin selalu berusaha menemui gue, tapi gue selalu menyambutnya dengan dingin. Tidak mau berbicara banyak. Hanya mengulang perkataan ibunya kepada Hanin. Fokus sekolah saja. Sejujurnya, gue gak tega memperlakukan Hanin seperti itu. Gue melihat dia merasa sakit. Gue sudah hafal dengan semua tingkahnya yang jarang bicara. Semua mimik dan gesturnya yang seolah bisa gue tebak. Hanin tidak pernah mengungkapkan kesedihannya sama gue.
Tapi gue selalu bisa menebak dari matanya. Sama seperti belakangan ini saat dia menemui gue. Sampai akhirnya dia menyerah dan kita lost contact. Waktu berjalan begitu cepat. 1 minggu lagi gue akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi gue. Ya, gue memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Siapa tahu dengan begitu gue bisa melupakan Hanin. Sudah lama juga tidak bertemu dengan Hanin, rasanya kangen banget. Malam ini gue datang ke acara birthday party teman gue, Sean. Acara cukup private, hanya sekitar 15 orang temannya yang diundang, termasuk gue. Gue datang ke sana sesuai dengan dress code yang sudah Sean tentukan. Denim temanya. Ya, gue datang dengan celana selutut berwarna putih, kaos polos putih, dan jaket denim. Sesampainya di sana, gue betul-betul terpaku. Karena bertemu dengan sesosok perempuan yang sudah lama gak gue temui. Tapi selalu gue kangenin. Hanin. Siapa lagi memang? Cukup terkejut, gue sama sekali gak tahu kalau Hanin diundang. Bahkan gue gak tahu kalau Sean juga kenal sama Hanin. Hanin, hai. Sapa gue canggung. Jujur, gue senang bisa ketemu Hanin lagi. Tapi rasa sakit gue kehilangan dia kembali lagi. Hanin tersenyum. Senyumnya masih tetap semanis dulu. Masih tetap membuat gue jatuh cinta juga. Hai, gimana kabar kamu, Dik? Gue mengangguk. Baik, kamu sendiri? Baik juga kok. Melihat Hanin di hadapan gue membuat hati gue berteriak-teriak. Rasanya ingin berkata bahwa gue kangen. Gue masih sayang sama dia. Gue tersiksa menahan semuanya selama ini. Tapi keberanian gue sangat kecil untuk itu. Tiba-tiba Sean menghampiri kami. Lo udah datang, Dik? Kalian udah saling kenal? Tanyanya. Gue dan Hanin sama-sama mengangguk canggung. Hanin menatap gue cukup lama seperti menahan sesuatu untuk dibicarakan juga. Biasanya gue selalu bisa menebak apa yang Hanin rasakan dari matanya. Tapi kali ini, enggak. Kelihatannya begitu rumit dan begitu tertutup. Bagus kalau kayak gitu. Yaudah yuk, gabung sama yang lain. Ajak Sean. Gue dan Hanin mengikuti Sean. Kami duduk di sofa bersama dengan teman-teman Sean yang lainnya. Saat semuanya mengobrol, gue dan Hanin sama-sama diam. Sesekali saling menatap. Seperti ingin ada yang dibicarakan tetapi selalu tertahan. Ibu, kabarnya gimana? Tanya gue basa-basi. Mencoba mencairkan suasana meskipun hasilnya masih tetap dingin. Baik. Kata Hanin menjawab dengan secukupnya. Memang karakternya begitu sejak dulu. Tidak banyak bicara. Tapi justru itu yang membuat gue tertarik dengan Hanin. Hatiku seperti menyuruh untuk berkata kepada Hanin bahwa minggu depan gue akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Tapi otak gue menolak. Gue merasa tidak perlu. Mungkin Hanin juga sudah tidak peduli. Akhirnya pertemuan gue dan Hanin malam itu tetap belum mencair. Hari demi hari berlalu. Gue sudah menyelesaikan studi gue selama 4 tahun di Amerika. Dan sekarang gue sudah menjadi pimpinan di suatu perusahaan selama 3 tahun terakhir. Rencana gue untuk melupakan Hanin dengan pergi ke luar negeri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Malah, gue selalu ingin kembali ke Indonesia dan menemui Hanin. Bahkan sampai saat ini, gue masih sayang sama dia. Pertemuan gue dan Hanin terakhir adalah saat di acara ulang tahun Sean. Setelah itu gue benar-benar tidak tahu lagi kabar Hanin. Kita betul-betul tidak pernah berkomunikasi. Sean, dia mengenal Hanin. Gue bisa meminta bantuan dia untuk menemui Hanin. Mungkin ini sudah waktu yang pas. Gue akan datang menemui ibunya Hanin dan melamar dia. Kalau gue ketemu lagi sama Hanin, gue gak akan nyanyain dia lagi. Gue gak akan dia memendam perasaan gue seperti dulu lagi. Akhirnya gue berusaha untuk menemui Sean, mencari alamat rumahnya dan akhirnya dapat. Besok gue harus ke rumah Sean. Keesokan harinya gue sudah berdiri di depan rumah yang katanya adalah rumah baru Sean. Dengar-dengar dia sudah menikah sekarang. Gue memang tidak terlalu dekat dengan Sean, hanya berteman. Dan dulu dia sering nongkrong bareng. Jadi setelah lulus gue sudah tidak tahu kabarnya lagi. Pintu terbuka saat gue memencet bel yang ketiga kalinya. Benar, Sean yang muncul di balik pintu. Kita langsung melepas rindu satu sama lain. Sean mempersilahkan gue masuk dengan senang hati. Sehat, Dik? Gue mengangguk. Sehat banget dong, lo sendiri gimana? Dengar-dengar katanya lo udah punya istri. Sean mengangguk sambil tertawa. Gua waktu itu mau ngundang lo, tapi nyari kontak lo tuh susah banget. Iya, gak apa-apa, santai aja. By the way, lo nikah sama orang mana?
Lo juga kenal kok pasti. Bentar ya, gue panggilin dulu. Kenal? Mungkin Sean menikah dengan salah satu teman sekolah kita dulu. Gue banyak mengenal orang yang sama dengan yang Sean kenal. Sean kembali setelah meninggalkan gue sebentar untuk memanggil istrinya. Dia datang dengan merangkul wanita manis dan benar-benar berhasil membuat gue terkejut. "Hanin?" ucap gue dengan refleks. Hanin pun terlihat terkejut melihat kedatangan gue. Jadi Hanin sudah menikah dengan Sean. Ini benar-benar di luar nalar gue. Ini sama sekali nggak pernah gue pikirin. Hanin juga menggendong seorang bayi yang kelihatannya umurnya masih hitungan minggu. Itu pasti anak Hanin dan Sean. "Ini anak kalian? Manis ya," kata gue, "sama kayak ibunya," tambah gue dalam hati. "Iya, mirip ibunya, manis banget," timpal Sean. Satu suara dengan suara hati gue. Hanin memang benar-benar manis. Lucu jika mengingat dulu, ia selalu tidak percaya diri dengan penampilannya yang menarik. Niat gue yang meminta bantuan Sean bertemu Hanin memang berhasil. Sean mempertemukan gue dengan Hanin seperti yang gue inginkan. Tapi bukan begini kondisi yang ingin gue lihat. Niat gue untuk meminta kesempatan kedua kepada Hanin gagal. Lagi-lagi gue harus memendam perasaan ini dalam-dalam. "Kalau gitu gue balik duluan ya, ada urusan mendadak soalnya." Alibi gue, benar-benar hanya alibi. "Buru-buru banget dik," kata Sean. Hanin sama sekali belum berbicara apapun sama gue kecuali tersenyum. Tidak pernah berubah. Beruntung sekali Sean, bisa mendapatkan perempuan yang gue harap-harapkan. Ya biasalah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita ketemu gimana? "By the way, selamat ya buat pernikahan dan kelahiran anak kalian," kata gue sambil tersenyum. Padahal di dalam hati sudah ada ribuan sayatan yang menyakiti tanpa henti. Gue keluar dari rumah Sean seperti orang putus asa. Memang, Hanin sudah benar-benar tidak bisa gue raih lagi. Ini semua salah gue. Gue gak gentle waktu itu. Seharusnya waktu itu gue nyemangatin Hanin karena nilainya turun. Bukan malah gue jauhin dia. Harusnya juga gue bilang sama dia waktu di birthday party Sean, kalau gue masih sayang sama dia. Kalau aja gue sedikit gentle, pasti Hanin masih sama gue sampai sekarang. Ini semua salah lo Dika. Sekarang lo cuma bisa menyesali semuanya, tanpa ada yang bisa diperbaiki lagi.